Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar. Semangat pagi, salam sehat buat sahabat pembelajar semua. Jumpa lagi dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Negara Sultan. Kita melanjutkan pembahasan matematika ekonomi. Di pertemuan ke-9 ini, yaitu setelah ujian tengah semester, kita mulai memasuki materi-materi yang berkaitan dengan kalkulus, ya, baik kalkulus berkaitan dengan diferensial maupun kalkulus integral. Nah, video kali ini kita akan membahas beberapa konsep turunan atau diferensial yang saya yakin ini konsep yang sudah teman-teman kenal baik ketika duduk di bangku SMA. Nah, kalau kita bicara konsep turun atau diferensial, maka sebenarnya sebuah pertanyaan besar buat kita. Ya, apa sih yang dimaksud dengan turun atau diferensial itu? Apakah kita sekedar menghafal rumus ya untuk kemudian kita aplikasikan di dalam beberapa fungsi, atau sebenarnya apa? Kalau dulu ketika SMA barangkali kita cukup menghafal rumus, mengaplikasikan dalam beberapa fungsi, udah cukup buat kita selesai itu ya. Nah, namun ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa, maka rumus itu sebenarnya tidak terlalu penting ya. Yang penting adalah pemahaman bagaimana fungsi diferensial ini bisa dimanfaatkan di dalam pengambilan keputusan, khususnya di dalam bidang ekonomi. Nah, kalau dulu kita belajar fungsi linear itu, kita mengenal adanya gradien ya, yang menunjukkan tingkat kemiringan ya, atau slope, tingkat kemiringan dari sebuah fungsi, yaitu semakin landai sebuah kemiringan fungsi itu ya, maka perubahan daripada angka-angka di sumbu X yang kita sebut dengan variabel independen terhadap variabel Y yang kita sebut dengan variabel dependen itu sangat kecil ya. Semakin landai maka dia semakin kecil. Tapi sebaliknya dia semakin curam ya, semakin curam maka perubahannya itu akan semakin besar ya. Kalau kita gambarkan seperti ini teman-teman ya, waktu fungsi garis lurus ya. Nah, ini kan landai ya. Nah, ini tentu saja slope-nya lebih kecil dibandingkan dengan yang ini. Ya, ini makin tinggi, slope-nya makin tinggi karena slope ini juga menunjukkan sudut atau kita sebut dengan tangen. Kita belajar di SMA dulu tangen. Tangen itu perbandingan antara sumbu Y dan sumbu X. Ini kalau garis linear. Nah, bagaimana kalau fungsi itu bukan garis linear? Karena bagaimanapun fenomena ekonomi tidak selamanya linear yang kita lihat ya. Nah, contohnya kalau fungsinya adalah fungsi kuadratik atau nanti kita juga jumpai juga fungsi-fungsi kubik, maka tentu kita tidak hanya bisa membandingkan Y dan X-nya saja. Atau dengan kata lain, bagaimana garis linear atau fungsi Y per X yang ada di garis linear ini kita terapkan di dalam fungsi non-linear. Nah, sahabat pembelajar, kita lihat di gambar samping ini ada fungsi apa ini namanya? Nah, fungsi parabola, betul. Ya, kalau dulu kita mengenal delta Y per delta X di fungsi linear, maka bagaimana kita mencari slope atau mencari besarnya sudut di dalam fungsi nonlinear yang kita sebut dengan fungsi kuadratik. Maka sebenarnya delta Y per delta X ini atau yang kita sebut dengan slope atau tingkat kemiringan ini juga bisa dicari ya. Nah, disinilah peran daripada diferensial ya. Karena bagaimanapun sebenarnya diferensial itu menunjukkan sebuah fungsi perubahan ya, fungsi perubahan dari variabel independen terhadap variabel dependen yang kita nyatakan dengan delta Y per delta X ya. Nah, sahabat pembelajar, kita lihat di sini misalkan ya, untuk garis BC gradiennya adalah delta Y per delta X gitu ya. Mana garis BC? Ya, misalkan kita bikin garisnya seperti ini ya. Nah, gradien ini akan semakin kecil saat delta X-nya semakin kecil. Nah, yang dimaksud dengan gradien ini ya, tingkat kemiringan ini. Ini sebenarnya gradien ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau delta X-nya ini sangat kecil atau mendekati 0. Ya, kalau dia sangat kecil, maka memang seolah-olah tidak ada perubahan. Ya. Perubahannya relatif sangat kecil, pengaruhnya terhadap delta Y-nya. Maka disinilah kita coba mencari titik temu ya, bahwa saat delta X mendekati 0 ini merupakan gradien kurva di titik B. Ya. Dan merupakan gradien garis singgung kurva tersebut di titik B. Ini ya, di sini ya.
Nah, gradien sebuah kurva di suatu titik itu dideskripsikan sebagai berikut ya. Jadi kalau kita mengenal fungsi turunan itu, maka kita terlebih dulu mengenal dulu konsep limit ya. Nah, konsep limit ini adalah bagaimana perubahan delta Y akibat perubahan delta X kalau delta X-nya mendekati 0. Maka kita di sini bilang limit delta X mendekati 0, delta Y per delta X sama dengan dy per dx. Nah, ini yang disebut dengan turunan Y terhadap X atau bagaimana respon Y terhadap perubahan kecil dari variabel X. Ya. Nah, contohnya begini sahabat belajar ya. Tentukan persamaan slope dari kurva Y sama dengan fx x kuadrat. Nah, ini kan fungsi kuadratik yang bisa kita gambarkan seperti ini. Biasanya kalau x kuadrat itu begini ya. Ini pasti titik 0 misalnya. Nah, kalau delta x yang mendekati 0, maka kita coba pengen lihat nih delta y per delta x-nya gimana ya. Maka perubahan x akibat ada perubahannya delta x ini kita masukkan ke dalam fungsi ya. Sehingga di sini kita ingin cari selisihnya ya. Bagaimana perubahan delta x terhadap x ini dikaitkan dengan fungsi x sebelumnya. Maka di sini f x plus delta x dikurangi fx. Nah, kita tinggal jabarkan menjadi x kuadrat plus 2x delta x plus delta x kuadrat kurang x kuadrat dibagi delta x. Hasil akhirnya ini. Karena delta x-nya mendekati 0, maka ini kita bisa coret jadi 0 ya. Maka hasilnya adalah 2x. Di persamaan slope kurva y sama dengan x kuadrat yang merupakan nilai dari delta y per delta x adalah 2x ya. Jadi kalau diminta menghitung gradiennya ya tinggal kita lihat aja x-nya tuh di titik mana ya, titiknya mana ya. X yang di sini sama x yang di sini sama yang di sini tentu tingkat kemiringannya akan berbeda ya. Semakin menjauh dia akan semakin tinggi ya, semakin tinggi gradiennya berarti dia semakin curam. Karena kan tangen kan gitu ya. Tangen itu mendekati sudut 90 makin lama makin tinggi ya. Sehingga ketika tangennya 90 maka itu menjadi tidak terhingga ya. Demikian sahabat pembelajar video pengantar berkaitan dengan fungsi diferensial. Jangan kemana-mana, sahabat harus mengikuti video kami berikutnya. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.